Hai, selamat malam. Kembali lagi saya ketemu dengan kalian karena saya juga udah janji lagi. Eh, Setiap saya ketemu pasien saya buat mengingat aja, saya akan memberikan penjelasan kepada kalian supaya suatu saat kalau kalian membutuhkan tindakan ini kalian sedikit banyak sudah tahu. Nah, hari ini saya mengerjakan HFAT. HFAT itu Hair Follicle Activation Therapy. Saya kerjakan ini di RH Mangga Besar, ya. Jadi HFAT ini sebenarnya melakukan tindakan dengan jarum. Jadi ada, kalau zaman dulu itu namanya derma roller. Derma roller itu jadi dia merolling merollingkan jarum yang jumlahnya banyak di permukaan kulit. Bisa kulit kepala, bisa kulit muka. Biasanya dia tujuannya untuk merangsang pembentukan kulit baru. Kembali lagi ke bekas jerawat atau scar, atau untuk merejuvenation, untuk menghilangkan keriput-keriput halus, itu juga bisa. Tetapi kelemahan derma roller ini, satu alat itu cuma buat satu pasien, sehingga pasien itu harus beli paket itu minimal 5 kali tindakan, karena satu alat itu bisa dipakai untuk 5 kali tindakan. Kalau lebih dari 5 kali tindakan biasanya dia jarumnya tumpul sehingga lebih sakit. Nah, kita tidak mau begitu, makanya 5 kali tindakan. Tetapi pada kenyataannya pasien itu kadang kan setelah melakukan tindakan yang pertama shock tuh, karena berdarah-darah, terus ada jarum, jadi dia takut. Nah, dia nggak balik lagi, kan sayang. Jadi akhirnya mungkin para ahli menciptakan suatu alat yang bisa dipakai berulang-ulang tapi steril. Nah, mereka menciptakan alat namanya Dermapen. Dermapen ini banyak sebutan lain ya. Saya ingatnya Dermapen deh. Dermapen itu jadi seperti pen tapi ujungnya itu bisa dilepas dan pasang. Ujungnya itu jarum yang disposable. Jadi sekali pakai buang, sekali pakai buang. Jadi steril. Satu pasien dapat satu. Steril, dibuka dari baru. Nah, jarum ini ujungnya banyak, gak cuma satu, jadi jarum kecil-kecil banget. Tapi nah, pada saat kita melakukan HFAT nanti bisa terlihat di highlight instastory saya ya, saya pernah mengerjakan HFAT, saya videoin, saya sudah minta izin sama pasiennya dan pasiennya sudah mengizinkan. Berikut hasil sebelum dan sesudah. Itu pada alopecia, androgenetic alopecia, jadi pada kebotakan yang diturunkan. Nah, biasanya orang kalau melakukan HFAT ini sudah desperate, sudah memakai hair tonic, sudah memakai minum obat, tetapi kok lambat. Akhirnya mereka pengen coba deh yang cepat. Nah, sebenarnya saya tidak pernah bilang ini akan cepat, tetapi ya kita namanya juga usaha ya, kita melakukannya, ya udah kita kerjakan. Hasilnya lumayan bagus. Kalau secara umum HFAT itu, Dermapen itu pada alopecia atau kebotakan itu bisa dikerjakan di kulit kepala yang botak dengan cara bukan menyuntikkan ya. Jadi jarum itu yang banyak tadi itu ditusukkan ke permukaan kulit kepala dengan kecepatan yang sama dan jarak yang sama, kedalaman yang sama, karena bisa diatur itu kedalamannya, bisa diatur kecepatannya sampai pinpoint bleeding atau berdarah. Nggak sampai berdarah yang gimana, tapi sampai ada perdarahan kecil-kecil gitu. Nah, pada saat proses ini kenapa kita lakukan? Karena ternyata setelah diteliti, pada saat pembuluh darah pecah itu dia akan merilis zat-zat kimia yang diduga itu mengandung beberapa epidermal growth factor, terus sitokin proinflamatori yang bisa merangsang pembentukan kulit baru, termasuk folikel rambut, akar rambut, termasuk pembentukan rambut baru. Jadi merangsang sel stem yang ada di akar rambut untuk tumbuh. Jadi dia membentuk rambut baru lah. Jadi akhirnya dilakukan banyak percobaan dan ternyata sebagian ada hasilnya. Tetapi pada perkembangannya ternyata nggak cuma tindakan itu aja, kita bisa menambahkan serum atau menambahkan cairan seperti PRP atau plasma rich platelet yang pernah saya sebut waktu kapan hari.
Jadi darah pasien diambil, darah pasien itu sendiri yang akan dilakukan tindakan, kemudian diproses darahnya, dipisahkan antara sel darah merah dan plasmanya, kemudian sel darah merahnya dibuang, plasma yang penuh dengan platelet itu dioleskan di kulit kepala yang sudah dilakukan microneedling atau dermapen tadi. Bisa dilakukan setelah dilakukan laser atau setelah dilakukan microneedling. Tapi untuk kulit kepala pada umumnya dilakukan microneedling atau dermapen atau dermaroller tadi. Yang sekarang saya kerjakan adalah yang dermapen tadi. Kalau dermaroller kan yang satu alat buat satu pasien 5 kali tadi, tapi kalau dermapen ini yang satu alat ujungnya bisa diganti jarumnya untuk satu pasien, satu jarum, 1 kali ganti. Jadi lebih murah hitungannya, jadi pasien bisa bayar 1 kali, nggak perlu bayar paket gitu loh ceritanya. Nah, hasilnya juga saya udah pernah posting highlight Instastory saya tentang dermapen untuk alopecia ini, atau untuk waktu itu pasien saya androgenetic alopecia. Hasilnya cukup bagus. Setelah 1 bulan itu saya foto, itu tumbuh banyak rambutnya. Dia sudah 3 bulan pakai hair tonic, pakai obat minum, tetapi responnya lambat. Akhirnya coba kita lakukan HFAT atau dermapen ini, dan pasiennya setuju, dan akhirnya dikerjakan dan hasilnya cukup bagus menurut saya. Sampai sekarang juga pasiennya masih melakukan rutin dan hasilnya bagus. Cuman ada beberapa komplikasi lagi. Setiap tindakan itu biasanya selalu ada komplikasi. Salah satunya itu infeksi sekunder. Sama, semua tindakan yang melukai kulit itu ada risiko infeksi sekunder, tapi kita kan berusaha untuk melakukan tindakan itu secara steril. Jadi seharusnya bisa dikurangin, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada risiko itu, sehingga kita biasanya setelah tindakan akan memberikan lagi dengan post HFAT gel ya, karena kulit kepala itu kan berambut, jadi kita pakainya gel, jadi olesinnya dengan gel selama sekitar 2-3 hari sampai kulit kepalanya udah nggak sakit, nggak perih lagi, karena kan itu luka. Nah, setelah itu baru boleh pakai tonik lagi. Selain infeksi sekundernya seperti apa sih gitu? Dia bentuknya seperti bintil-bintil jerawat, sama seperti habis laser kemarin di tempat kulit kepala yang dilakukan tindakan itu, dan sakit. Jadi kayak jerawat di kulit kepala kecil-kecil gitu, kadang-kadang bernanah. Tetapi itu jarang sekali ya. Paling mentok-mentok itu biasanya komedonya. Kenapa? Karena serum kan, kita olesin serum juga di situ, jadi kadang keluar komedo itu di kulit kepala, karena kulit kepala juga ada kelenjar minyaknya. Akhirnya ya kadang-kadang kita keluarin komedonya satu-satu, atau kita kasih gel yang mengandung keratolitik yang bisa mengikis kulit mati supaya komedonya cepat bisa terangkat gitu. Nah, biayanya berapa sih? Kalau biaya itu relatif ya, tapi HFAT nggak terlalu mahal, terjangkau. Nanti bisa tanyakan di klinik saja, karena saya di sini bukan berjualan, saya cuma menjelaskan beberapa tindakan supaya nanti someday kalau misalnya pasien nanya ini apa sih, saya bisa tunjukkan. Ya saya jelaskan di situ, tetapi kan kadang pasien ada yang belum mau datang ketemu saya atau belum mau datang ketemu dokter di tempat lain, mungkin ya ini penjelasan saya bisa membantu sedikit. Nanti kalau misalnya ada salah dalam penyampaian atau tidak tepat, saya mohon maaf sebelumnya ya, karena kan ini kan saya hanya sharing aja berdasarkan pengalaman saja. Kemudian masalah komplikasi, harga sudah, hasil sudah, nanti bisa dilihat. Dan untuk kapan sih dilakukan, kapan aja HFAT ini bisa dilakukan, misalnya hari pertama konsul mau dilakukan, boleh nggak ada masalah selama tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Biasanya dia kontraindikasinya misalnya memakai obat-obatan pengencer darah. Kenapa? Karena pada tindakan ini kan dia bleeding atau perdarahan. Kalau dia meminum obat pengencer darah, takutnya perdarahannya nggak berhenti-berhenti. Nah, nanti jadi masalah. Jadi biasanya kalau misalnya memungkinkan, di stop dulu sekitar 1 minggu. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, ya sebaiknya tidak usah dilakukan, karena kan kita mempertimbangkan risk and benefit untuk pasien. Yang kedua, misalnya ada infeksi di kulit kepala.
misalnya ada eksim atau ada jerawat banyak di kulit kepala, itu kita sembuhkan dulu, karena kalau enggak nanti dia akan tambah parah gitu loh, rambutnya bukannya tambah tumbuh tambah rontok gitu, karena peradangannya bertambah kan. Jadi kita bersihkan dulu, selama ya perawatan dulu deh kulit kepalanya supaya bersih, supaya siap tindakan. Segala macam tindakan yang di kulit itu sebaiknya memang harus dilakukan cek dulu sebelum kita kerjakan, karena kalau misalnya kita asal langsung dikerjakan, nanti yang ada komplikasi yang timbul. Jadi sebaiknya memang kita nggak langsung. Cuman kalau misalnya pada saat datang pertama ternyata bisa kita kerjakan, ya kita akan kerjakan gitu, nggak apa-apa. Jadi memang ketemu dulu itu penting untuk sama dokternya ya. Jadi jangan terus ujuk-ujuk datang, saya mau tindakan ini, ya bisa aja, tapi tetap harus konsul. Kan saya sudah dikasih tahu sama dokter Yona, ya nggak bisa. Bentar. Jadi harus konsul dulu, walaupun udah pernah baca, udah pernah lihat saya ini IGTV ya menjelaskan, itu tetap aja kalian kalau mau melakukan tindakan di mana aja yang bukan ke saya, itu ya tetap masuk ke saya ya, tetap harus konsultasi dulu. Kan kita lihat dulu kondisi kulitnya bagaimana, apakah sudah siap atau belum dilakukan tindakan, atau perlu priming atau enggak, kayak gitu. Ini saya hanya menjelaskan supaya ya nanti begitu lebih enak aja, begitu datang ketemu dok, saya pernah dengar penjelasan tentang ini, nah saya mau tahu lebih lanjut apakah saya bisa, itu lebih enak buat dokternya juga ya. Jadi jangan maksa gitu, pokoknya supaya dokternya juga enak, pasiennya juga lebih nyaman. Kemudian di mana tindakan ini, kalau saya sih mengerjakannya ini di RH Mangga Besar, tapi mungkin di klinik-klinik yang lain juga ada gitu, cuman mungkin istilahnya bukan HFAT ya. Pokoknya ini istilah umumnya itu dermapen gitu, dermapen atau microneedling atau apalagi ya istilahnya. Mungkin ada yang bisa bantu saya komen di kolom komen gitu. Terus satu lagi, oh ya, kalau yang menjadi pertanyaan kenapa hari ini saya menor ya, saya pakai warna ungu. Pertama saya memang suka warna ungu, pink. Yang kedua, karena saya ingin memberitahu, walaupun kondisi kulit saya ini post laser, jadi lagi jelek nih, tetapi kalau misalnya memang kalian kerjanya wajib make up, ya nggak apa-apa, make up aja, make up mata, alis, lipstick, tapi nggak perlu pakai foundation, BB cream, CC cream, bedak padat, two-way cake, dan lain sebagainya. Karena kalau kalian laser nih, supaya lebih cerah, lebih bagus, lebih kinclong, tapi kalian pada saat proses penyembuhan dipakein, ditumpukin dengan macam-macam, nanti yang ada bukannya tambah bersih, tapi menimbulkan masalah baru. Jadi untuk kalian semua yang mukanya berminyak seperti saya, sebaiknya kalau make up tidak perlu pakai bedak, tidak perlu pakai two-way cake, foundation, dan lain-lain, kecuali kalau memang kalian mau foto nih, misalnya foto pre-wedding atau foto atau kondangan yang pengennya itu nggak kucel, nggak kelihatan noda-nodanya, oke lah. Tapi resikonya nanti akan muncul komedo, jerawat, dan sebagainya setelahnya. Tapi kalau untuk sehari-hari, misalnya untuk bekerja, ketemu klien, itu sebaiknya ya tanpa bedak, begitu aja, pakai sunblock aja gitu. Seperti saya ini sekarang nggak pakai bedak, nggak pakai apa-apa, nggak pakai sunblock, even sunblock, saya cuman ya coba make up mata sekalian. Nih kan udah 3 bulan nggak kemana-mana, jadi supaya make up saya nggak jadi expired, jadi saya coba pakai. Itu aja penjelasan saya malam ini. Besok kalau nggak lusa saya pengen jelasin tentang dermatitis atopik, kemudian tentang botok, tapi nanti ya setelah minggu ini kayaknya. Pokoknya setiap kali ada pasien nanti untuk mengingat topik berikutnya. Kalau kalian pengen tanya sesuatu boleh tulis di kolom komen ya. Saya bukan ahli yang bagaimana, tetapi saya hanya ingin menjelaskan dengan bahasa awam supaya pasien tuh nggak salah kaprah gitu loh. Ya kalau misalnya ada salah atau tidak tepat, saya juga manusia biasa, jadi saya mohon maaf. Nanti bisa DM saya kalau misalnya memang teman sejawat mungkin lihat terus, Yohan itu kok ada yang salah, nah itu boleh kasih tahu ke saya. Oke, sampai ketemu besok malam di Instagram saya.
Bye.